Oke, kita mulai ya pembahasan mendalam kali ini. Materi Anda ini, wah, ada pertanyaan penting banget dari bab 10, judulnya Totalitarianisme. Semua kekuatan pada algoritma. Ini agak bikin khawatir ya. Intinya tuh, apa jangan-jangan AI ini malah buka jalan buat totalitarianisme model baru, yang ngendaliin bukan lagi manusia gitu, tapi ya algoritma. Gimana tuh? Nah iya, ini persis kekhawatiran utamanya. Ancaman totalitarian di abad 21 ini bisa jadi sumbernya bukan negara adidaya kayak dulu, tapi justru dari potensi kecerdasan non-manusia itu sendiri. Hmm, Di materi ini bahkan disebut soal kemungkinan munculnya tirai silikon. tirai silikon? Apa itu? Semacam pemisah gitu antara kita, manusia, dengan penguasa algoritma yang mungkin kita nggak akan pernah bisa pahami sepenuhnya. Waduh, oke, coba kita bedah pelan-pelan. Apa sih yang bikin AI ini fundamental beda sampai bisa jadi ancaman kayak gitu? Gini, poin kuncinya tuh AI ini teknologi pertama dalam sejarah yang bisa membuat keputusan sendiri. Bahkan bisa menciptakan ide baru secara mandiri. Beda banget kan? Beda sama katakanlah pisau atau bom gitu ya, yang keputusannya tetap di kita. Betul. Kalau alat-alat itu kan tergantung manusianya mau dipakai buat apa. Nah, AI ini punya semacam kecerdasannya sendiri. Dia bisa olah informasi dan ya itu tadi, potensial banget menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan. Jadi bukan cuma alat bantu, tapi bisa mikir sendiri ya. Dan ini pasti nyambung banget sama kemampuan pengawasan yang gila-gilaan canggihnya sekarang kan? Di materi Anda disebut tuh, jaringan komputer bisa mantau seluruh populasi satu negara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Lewat agen digital, bahkan ponsel yang kita bawa-bawa ini. Iya, betul. Jauh banget ya dibanding mimpi rezim pengawas paling ambisius dulu yang masih ngandelin mata-mata manusia. Tepat sekali. Pengawasan model AI ini bisa sampai ke data biometrik kita loh. Biometrik. Maksudnya kayak sidik jari. Lebih dari itu, bisa detak jantung, aktivitas otak, wah data yang sangat personal. Dengan data sedetail itu, jaringan AI ini bisa memahami, bahkan memanipulasi emosi kita. Memanipulasi emosi? Gimana caranya? Ya, dia jadi tahu apa yang bikin kita senang, marah, sedih, takut. Dan itu bisa dimanfaatkan buat menjual apapun ke kita. Entah itu produk, politisi, atau mungkin ya perang sekalipun. Wah, ini ngeri sih. Potensi kontrol totaliternya jadi luar biasa ya, jauh melampaui kemampuan manusia. Ya, itu intinya. Disebutkan juga contoh bagaimana Iran mulai melirik AI untuk penegakan hukum yang lebih ketat soal aturan berpakaian misalnya. Pengawasan jadi makin efisien buat mereka. Oke, jadi bukan cuma privasi hilang, tapi emosi kita bisa dimainin. Terus lebih spesifik lagi, gimana AI ini mengancam fondasi demokrasi kita menurut materi ini? Ada beberapa jalur bahaya yang disebut. Pertama, manipulasi. Nah, ini nyambung ke tadi. Karena AI bisa kenal kita luar dalam, sampai ke preferensi dan kelemahan kita, dia bisa dipakai buat memanipulasi opini publik secara masif. Jadi pemilu gitu bisa kehilangan makna ya, cuma jadi ritual aja. Bisa jadi begitu. Contoh awal yang disebut itu algoritma media sosial, misalnya YouTube atau platform lain. Mereka kan seringkali dirancang buat maksimalkan engagement waktu kita nonton. Caranya, kadang dengan nyodorin konten yang bikin marah atau emosi kuat lainnya. Biar kita terus nempel di layar gitu ya. Betul. Tujuannya mungkin cuma engagement, tapi efek sampingnya bisa memecah belah masyarakat, mengadu domba. Oke, itu manipulasi. Ada lagi? Kedua, munculnya sistem yang tak terpahami. AI ini bisa bikin sistem, misalnya di keuangan atau birokrasi pemerintahan, yang saking kompleksnya, manusia biasa, bahkan ahlinya sekalipun, mungkin nggak bisa lagi paham gimana cara kerjanya secara utuh. Terus kalau kita nggak paham gimana dong? Nah, ini bahayanya. Orang jadi cenderung cari jawaban yang lebih simpel. Mungkin lari ke pemimpin karismatik yang nawarin solusi gampang. Atau malah percaya sama teori konspirasi yang kedengarannya lebih masuk akal buat mereka, padahal mungkin menyesatkan. Ironis ya. Teknologi super canggih malah bikin kita lari ke penjelasan sederhana atau keliru. Oke, yang ketiga apa? Ketiga, sentralisasi kekuatan. Teknologi AI ini sifatnya cenderung memusatkan informasi dan kekuatan pemrosesan data. Ngumpulnya cuma di beberapa entitas besar aja, kayak Google, Amazon, Facebook di barat, atau raksasa teknologi serupa di bagian dunia lain.
Mirip kayak zaman dulu ya, kekaisaran atau diktator punya pusat informasi sendiri. Tapi ini versi digital yang super efisien gitu. Persis. Dinamikanya mirip jaringan informasi diktator, tapi ini jauh lebih efisien. Kecepatan dan jangkauannya nggak tertandingi sistem lama. Semua data terpusat, diproses super cepat. Oke, jadi kesimpulannya, risikonya ini bukan cuma soal privasi kita diobrak-abrik nih, tapi kita bisa berakhir dikendalikan sama birokrat digital atau penguasa algoritma ini. Dan yang agak bikin kaget di materi Anda, rezim algoritma ini malah bisa lebih efektif menjaga ketertiban dibanding rezim totaliter manusia kayak Stalinisme dulu, meskipun harus ngorbanin kebenaran dan kemanusiaan kita. Iya, ironisnya begitu. Materi ini sengaja menyoroti efisiensi Stalinisme, meskipun brutal dan penuh kebohongan, dalam mempertahankan kekuasaan. Itu sebagai pengingat bahwa rezim totaliter yang di-upgrade pakai AI belum tentu bakal runtuh karena nggak efisien. Malah bisa jadi sangat efisien dalam mengontrol. Dan disitulah tirai silikon tadi berperan. Betul, ada potensi manusia dipecah-pecah ke dalam kepompong informasi yang beda-beda, dikontrol algoritma masing-masing. Akibatnya, gagasan tentang adanya satu realitas bersama bagi umat manusia bisa hilang. Wow, berat juga ya konsekuensinya. Jadi kalau dirangkum, kita ini berhadapan sama teknologi yang nawarin kemajuan luar biasa, tapi di saat yang sama, bawa bayang-bayang totalitarianisme digital yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan yang menjalankan bukan manusia, tapi kecerdasan non-manusia. Pertanyaan fundamental yang diajukan di akhir materi ini kurang lebih begini. Apakah institusi kita, demokrasi, hukum, etika, bisa beradaptasi cukup cepat? Cukup cepat untuk mengarahkan perkembangan AI ini secara bijaksana? Mampukah kita bangun semacam rem darurat atau mekanisme koreksi diri buat AI? Sebagaimana kita coba lakukan dalam sains misalnya. Meskipun kita tahu juga, mekanisme koreksi dalam sistem manusia pun seringkali lemah ya. Bentuk opini dan perilaku kita sehari-hari, secara halus tapi kuat, mulai dari rekomendasi tontonan di media sosial, berita yang kita baca, sampai mungkin aplikasi pinjaman online atau keputusan kredit bank. Pertanyaannya, apakah kita ini tanpa sadar sudah mulai melangkah menuju ketundukan pada algoritma? Dan kalau iya, langkah apa yang bisa kita ambil sebagai individu dan sebagai masyarakat untuk memastikan teknologi ini tetap memberdayakan kita, bukan malah menindas?